kembali lagi dengan kita, gua Fian, Gue Firhan, di Kompas Kopi Podcast. Kopi Podcast, nggak boleh dengar? Kalau nggak ngopi, Mantap. biar nggak baper cuy. Yoi. Ngomong-ngomong baper. Baper itu kalau Tidak percaya diri bro. Kalau minder. Kalau minder. Yoi, kalau minder. Menjadi quotes-nya mantap. Buat lo yang baper, berarti lo minder. Minder. Mending lo perbaiki diri. Biar nggak baper. ITE. Jangan. Jangan. Udah aman. Kan tahun ini tuh benar-benar apa ya? Tidak diduga-duga lah, ibarat kata dengan kehadiran Sahabat kita. Corona. Orang paling dekat sama kita. Siapa? Corona. Kan ada di mana-mana. Ada di mana-mana. Paling dekat sama kita. Pasti. Jangan. Oi. Jangan. Ntar di blok video gue. Jadi gini, apa ya? Dengan adanya corona nih, gue berpikir kalau gitu ya, insya Allah mungkin setahun 2 tahun lagi situasi udah normal gitu ya. Terus kayak mungkin pada saat itu gue gak akan pernah ngelupain gitu titik ini. Terus dari mana awalnya nih? Dari negara mana si Ono tuh? Pokoknya hal yang gak bisa gue lupakan tuh asal muasalnya nih dari mana? Ya karena kan di tahun ini nih ya banyak banget bukan plan gue doang sih, kayaknya plan semua orang tuh yang shifting gitu, berubah total banget, yang berubahnya tuh parah banget gitu. Parah. Kita harus adaptasi kan mau nggak mau, makanya hal itu yang bikin kita harus berubah gitu. Benar. Ya kayak gue juga banyak lah tahun ini yang berubah gitu plan. Dari asalnya mau lulus semester sekian jadi semester sekian. Iya gitu. benar. Harusnya bulan itu tuh nulis skripsi jadi enggak, karena mau tidak mau negara sekelas Jerman pun kelabakan buat nanganin ini awal-awal ya, apalagi bulan gue inget banget bulan Maret sama April itu bener-bener kelabakan, gue inget banget. Itu bener-bener kayak zombie. Terutama di sistem pendidikan ya, meskipun sebenarnya platform online kita tuh di Jerman tuh udah siap kan sebenarnya, apa-apa kita tukar lewat Aulis atau segala macam. Tapi tetap harus ada penyesuaian kan, termasuk juga masa-masa skripsi ini gitu. Banyak dosen gue yang nutup, maksudnya bukan nutup sih, nggak dulu lah gitu, untuk mendampingi gitu mahasiswa nulis skripsi, makanya gue harus mundur gitu dari situ. Terus masalah finansial lah, ya kan. Kalau finansial kayak semuanya deh. Finansial, karir kita, semuanya. banyak hal yang jadi terganggu lah ya gara-gara bencana ini. Tapi gue nggak menyalahkan bencana ini sebenarnya sih. Dari cerita lo gimana bro? Kalau gua 2020 ini too much lah. Lebih ke ini sih ya. Lebih apa ya? Penetapan jati diri. Gitu loh. Gua banyak bergulat dengan masalah-masalah pribadi, ya. Dan kalau buat masalah sosial sih alhamdulillah nggak ada gitu kan ya. Tapi masalah-masalah dengan diri gua sendiri gitu kan. Gua berperang dengan diri gua sendiri gitu kan. Pergulatan inilah dalam dalam diri. Akhirnya masalah yang terjadi ya. Iya kan kayak gitu, dari faktor luar nyerang gua akhirnya, tapi di sini jadi lebih mendewasakan gua, lebih membuat gua lebih bijaksana. Jadi penguatan kepribadian di tahun ini. Bener-bener penguatan kepribadian dan pelemahan finansial. Kayaknya masalah finansial ini benar-benar dirasakan semua orang. Tapi lebih parah di gua. Kenapa? Karena gua punya shopping behavior yang sangat-sangat menjulang tinggi. Ketika gitu. Pemasukan lo seperti biasa ya, bakal ada defisit kan. Dan itu jadinya, apalagi gue punya shopping behavior yang tinggi ya. Kalau gue orang tuh suka berbelanja, gue konsumtif gitu kan ya. Dan itu akhirnya membuat gue jadi kayak oke, gitu kan ya. Tapi ada bagusnya juga. Kenapa? Gara-gara corona gue kan takut keluar. Nggak belanja. Tapi online coy, zaman sekarang kan online belanja. Enggak, jarang jajan gue. Oke. Kan biasanya gue nongkri gitu kan. Lifestyle gue gitu kan ya. Lifestyle. Tiap hari tuh nongkri. Gembel lifestyle kan. Partners. Walaupun ada ini. Tapi tetap keluar sih Dut. Iya. Menggendong ya. Gitu. Tapi karena corona jadinya gue lebih anak rumahan gitu. Ya sih, gini, finansial kan emang apa ya? Kayak emang masalah setiap orang gitu ya, ya kan? Tapi gue masih menilai ada baiknya juga sih sebenarnya. Ini tuh
Kayak banyak quotes yang beredaran di Instagram tuh. Corona ini mengajarkan kita untuk introspeksi, Untuk bersyukur. untuk bersyukur. Kita tuh terlalu cepat berlari kalau Benar. kata siapa ya. Iya, benar. Tapi pas dikasih ini kan kita jadi nge-review dulu lah. Iya kan kita. kayak gitu. Kita udah ngelakuin apa aja. Benar. Sobat kopi jangan lupa bersyukur. Iya sih, maksudnya di balik musibah kan masih bisa ada hikmahnya gitu ya. Tetap sih meskipun corona ini kan kita sulit lah segala macam pekerjaan, ada hikmahnya. Salah satunya Uber Brukuk Silva. Iya. Ini cuy. Jadi buat yang nggak tahu, jadi penanganan corona COVID di Jerman ini bener-bener mature banget sih menurut gue. Jadi emang sebulan enggak lah, 2 minggu pertama emang kalah kabut ya. Yeah. Semua orang pasti kalah kabut, semua negara gitu. Tapi ketika selesai 2 minggu dipikirin gitu, ini bukan orang doang nih yang mati gitu kan. Masalah kesehatan bukan masalah kesehatan doang. Dimensi masalah ini ternyata masuk juga ke dimensi ekonomi gitu. Ya kan? Mereka langsung berpikir yang ngejalanin roda-roda ekonomi di negara ini itu gimana ceritanya. Salah satunya kita mahasiswa. Kan banyak tuh pabrik-pabrik yang ditutup, toko-toko yang ditutup. Dimana banyak banget mahasiswa yang kerja. Ya kan? Di tempat-tempat tersebut yang ditutup itu. Akhirnya roda perputaran uang juga kan jadi tersendat tuh. Daya beli segala macam gitu kan. Itu kan jauh banget sih ke ekonomi. Akhirnya banyak pemutihan. Ya, akhirnya banyak pemutihan, kredit 0%, ya kan. Terus mahasiswa dikasih bantuan tunai. Jadi ibarat kata dapat uang dingin. Iya bener. Walaupun sebenarnya sih tiap tahun kita ada uang dingin, tapi tahun ini tuh ya itulah usaha kita di lini bisnis pariwisata. di turisme ya. Enggak, jadi selain kopi kita juga gua sama Vianney juga punya lini bisnis di bidang pariwisata. Kenapa pariwisata sih ya? Mambang. Apa ya, banyak perusahaan-perusahaan, jangan kan di Indo, di Jerman juga perusahaan-perusahaan menengah UMKM-nya banyak yang gulung tikar cuy. Jangan kan UMKM, perusahaan atas saya kayak Galeria itu kan tutup gara-gara corona. Itu perusahaan yang besar gitu kan, punya benchmark yang bagus gitu kan. KFC tutup di masa gua ke KFC harus nyebrang pulau. Nah, jauh. Jadi emang bener-bener kerasa banget, apalagi di Indo kan. Makanya kerabat kita bilang kan, ini mah udah perusahaan menengah bawah udah ancur-ancuran. Pasti. Perusahaan menengah itu dia babak belur, gitu kan. Nah yang bertahan 2 tahun ke depan dia akan jadi perusahaan gede, perusahaan menengah ini. Perusahaan gede akan bakal jadi perusahaan konglomerasi. Tapi yang bertahan selama corona ini ada nggak? Apa? Perusahaan-perusahaan banyak sih di Indo ya. Nah, tadi kan kita udah ngebahas 2020 nih. Dari gua sendiri problemnya itu aja. Pertama di ngatur keuangan gua susah. Walaupun abang ini udah sering iniin gua gitu. Asis lo ya. Udah asis. Ya. Ndut, rem dulu apa gitu kan, rem dulu. Karena itu sih perilaku konsumtif tuh benar-benar menghancurkan pada saat-saat kayak gini. Sebenarnya pada saat biasa juga menghancurkan, apalagi pada saat-saat kayak gini gitu. Jadi buat sobat kopi, baiknya sih jangan terlalu konsumtif lah. Artinya kita membeli barang nih sesuai dengan fungsi aja. Kalau memang kita butuh, fungsinya sesuai apa yang kita cari, beli aja gitu. Tapi gue jadinya agak ngerem sih, beneran gara-gara corona ini gue jadi ngerem juga. Ada hikmahnya, gue jadi ngerem juga gitu kan. Terus kalau dari Bang Firhan kan tadi dia tidak akan melupakan negara yang membawa pertama kali. Apa nih yang bener-bener berkesan banget nih di 2020 buat lu cuy? Hal yang Masalah positif, negatif atau gimana nih? Ya hal yang berkesan aja secara universal aja. Paling berkesan di 2020 itu bagi gue adalah ketika gue ngumpulin bachelor tesis gue. Iya sih, bener sih. Itu paling berkesan banget buat hidup gue. Kayak gimana ya? Wah, gue bangun malam berantem sama dosen gitu kan. Wah, ngeting. Itu kebayar ya ini. Iya, kebayar capeknya. Capek gitu. itu kebayar. Itu paling berkesan di 2020 gitu kan. Yang positifnya. Yang negatifnya adalah yang paling berkesan adalah PayPal. Woi, PayPal. Balikin duit gua, anjir. Lu ada masalah apa PayPal ya? Iya, masalah itu. Baru lagi. Akhir tahun ya. Akhir tahun lagi. Lumayan. Pusing enggak tuh?
Tapi lo nggak apa ya? Jadi gue kemarin habis hadir seminar tuh di seminarnya MMIB. Bagus tuh seminar MMIB. Oh, gue ketiduran. Yang online tuh. Jadi di tahun 2020 nih persepsi sama harapan lo tuh ini nggak sih sejalan nggak sih? Seberapa tinggi harapan lo sebenarnya pada saat kemarin awal-awal tahun tuh sama persepsi yang lo kasih gitu untuk harapan lo itu bagus banget sih menurut gue. Jadi misalkan untuk tahun depan gitu, persepsi gue tentang karir gue itu bagus dan harapan gue juga bagus gitu. Bisa aja lo berharap tinggi tapi wah kayaknya karir gue nih emang mentok sampai sini, kan persepsinya tuh berarti udah terbatas. Ternyata yang menghalangi kita tuh sebenarnya persepsi coy. Jadi anggapan wah karir gue tuh kayak segini-gini doang, tapi harapan kita tuh sebenarnya tinggi gitu. Jadi jangan sampai persepsi itu menghalangi harapan kita dan akhirnya ngalangin usaha kita gitu loh untuk dapat sesuatu yang kita harapkan itu. Itu sih yang gue dia ada seminar tuh bagus banget sih menurut gue. Iya, gitu. gue ketiduran. Sayang banget tuh. Mungkin Allah tuh ngasih tahu kayak Dayan, ntar dulu ini lo belum bisa nih kan gitu. Karena gue udah daftar banyak loh. Gue daftar banyak untuk juga kan. mulai karir lah ya. Iya, untuk memulai karir, tapi kayaknya Allah bilang kayak udah ente fokus dulu nih kesini nih, gitu kan. Ente berdamai dulu sama diri sendiri. Ya, emang harus gitu dulu sih. Kan kayak gitu. Baru karena ente bisa masuk ke dunia kerja gitu. Gituin gue sama Allah gitu kan. Terus harapan di tahun 2021 nih ke depannya kita gimana sih? Resolusi. Iya. Dari lu dulu deh. Resolusi. Dari gue dulu nih ya. Iya. Mungkin gue berharap sih gini ya. 2021 nih vaksin lah yang jelas udah bisa disebarkan gitu, disebarluaskan. Terus nggak ada masalah gitu, nggak ada efek samping short term ataupun long term gitu bentar ke depannya, sehingga ini pandemi ini udah ke arah udah bisa tertangani gitu. Jadi udah nggak dicabut status pandeminya gitu. Ya kan ada tuh syarat-syaratnya status pandemi itu apa, ketika dicabut tuh ada juga apa hal yang membolehkan untuk dicabut. Gue mengharapkan sih lebih dekat ke arah sana, sehingga status pandemi ini bisa dicabut. UMKM di Indo juga mulai bisa bangkit lagi ya gitu kan. Terus kita juga bisa main di UMKM lagi gitu kan, bisa ikut serta gitu membantu pariwisata Indo. Iya kan bisnis kita tersendat bro juga. Itu kan tadi lu buat dunia luar nih. Dunia lu sendiri bagaimana harapan 2021? 2021 sih gua harapnya karir gua mentok lagi sih. Maksudnya udah lebih bagus lagi lah karir gua. Berarti nggak mentok dong? Naik kok mentok sih, lebih naik lagi lah karir gua gitu. 2021 nih. Terus apalagi ya? Apalagi? Gue nggak ada set goal. Kita mau take a break dulu buat mikirin. Gue nggak, sumpah coy, gue nggak. Jadinya gue nggak berpikir ini sih, gue nggak ngeset goals 2021 sih. Belum. Karena gini coy. Mungkin habis ini. Karena gini. Gue ada akhir tahun kemarin gitu kan, gue ada plan. Terus hancur kan gara-gara ini tuh. Jadi bener-bener ini tuh nggak bisa ditebak. Jadi plan gue itu bisa jalan kalau ini pandemi udah beres gitu loh. Kita bisa main segala macam di dunia usaha, di apa gitu kan enak. Gue orangnya kalau mah usaha gitu ya, gak ngitung, gak berani ngambil resiko gitu loh. Kalau mah kayak gini kan mati juga kita kalau mah salah-salah jeblos gitu kan. Ngitung ya. Iya. Salah Jadi gue asal loncat. dari kemarin tarik ulur terus gitu. Mau lanjut gitu. Terus apalagi ya? Pengen cepet-cepet pulang Indo gue sebenarnya. Asli. Maksudnya pulang for good ya. Iya. Pulang abis gitu. Serius lo udah siap for good? Ya maksudnya sekolah lagi kan. Insya Allah gue juga master kan. Sekolah S2. Setelah itu S2 kan cuma 3 semester kan. 2 semester langsung, 1 master thesis, 3 setahun setengah udah beres lah. Maksudnya pulang abis gue kayak setelah itu. Nggak mau di sini? Nggak sih, capek gue cuy di sini. Lo gini cuy, bener-bener yang namanya 8-16 tuh beneran terjadi cuy. 8-16? Iya, 8 masuk kerja, 16 pulang. Dan itu tuh capek menurut gue. Nggak atraktif dunia ini tuh.
gue emang gak cocok sih kayak gitu karena tuntutan duit. Jadi gue ambil. Dan gue juga pengen merasakan juga sih ini kick off di sini anjing kick off. Kalau gua nih, ini udah nih. Coba Oke. dulu. Gua kalau untuk buat dunia luar nih, gua lebih concern ke apa ya, pemuda-pemuda di Indo sih. Yoi. Maksud gua nih, kalau semua corona masih berlanjut nih ke depannya ya, stop ngeluh, Maksudnya masa? stop ngeluh. Gimana? Maksudnya nih, ibarat kata nih kalau semua sama gurunya nggak jelas atau gimana ya kalian cari sendiri lah. Mumpung lagi di rumah, Oh iya benar. internet kencang, jangan main Mobile Legends atau PUBG doang. Kayak bapak-bapak anjing kau Serius? Iya loh, beneran. Karena itu keresahan gua gitu. Iya. Gua ngeliat kayak adik gua cerita gitu kan, gurunya nggak jelas bang gini. Adik gua yang gua marahin bukan gurunya, gitu. Iya. Ya kan, masa kita salahin guru? Iya benar. Come on loh. Setuju. Iya walaupun guru itu nggak sempurna gitu Iya, kan. iya. Tapi ini kalau gua jadi di posisi mereka malah kebalikannya, gua jadiin challenging gitu. Buat diri gua gimana caranya biar gua bisa paham kan kayak gitu. Iya. Semoga harapan gue ya, kedepannya pemuda-pemuda di Indonesia yang masih kuliah, masih apa gitu kan ya, lebih apa ya, jiwa fightingnya Lebih gedein lagi gitu, dikuatin lagi. Jiwa survive. Iya, jual surviving survive-nya skills-nya lebih dinaikin lagi, dikencengin dan gak banyak ngeluh. Iya, gitu. benar. Karena ngeluh itu ngapain kita ngeluh kalau kita diem doang? Benar. Kan kayak gitu, nggak nyelesain masalah. Satu, itu harapan gue ya. Walaupun ada corona ini, bukan berarti lu jadinya berhenti belajar, lu jadi pemalas. Ini saatnya ajang pembuktian menurut gua ya. Ya. Lu sampai mana, lu sehebat apa Ya, gitu. bener sih. Bener. Serius. Ya. Terus juga mungkin gini selepas corona nih kita bisa apa ya? Oh kemarin gara-gara corona ini gua belajar A. Ada yang kita dapatkan gitu dari corona. Gue sih gitu. asiknya mumpung belum selesai ya coronanya, masih ada waktu untuk learn something new gitu. Iya, Mendingan di ini gitu kan. Yo iya. Kan nggak mungkin kalian kelas 24 jam kan? Iya. Gua nggak tahu. Ya, nggak mungkin maksudnya ada, kita tapi juga- impossible 24 jam. Karena gua menangani siswa-siswa baru lulus SMA yang mau kuliah nih. Gue ngeliat sih, Oh, lewat jalur televisi. gue ngeliat sih gini surviving skillnya tuh kurang gitu. Kurang, Maksudnya ini kan emang susah ya situasinya. Gue pun ada kelas online sama, dan itu susah banget. Gue ngerasain sendiri cuy susahnya kelas online. Ditambah sesuatu hal yang lu sebenarnya nggak terlalu interest. Gitu. Iya. Tapi emang lu harus ngejalanin ini gitu buat stepnya aja emang harus kayak gitu. Lo harus ngejalanin itu. Dan itu susah banget dan gue tahu rasanya fuck up gitu kan. Cinta susah banget gitu. Tapi mau nggak mau lo harus ngelewatin itu gitu kelas online tuh. Nah gue ngeliat nih ya, jadi di Australia tuh apa ya, alasan gitu. kayak gitu. Maksudnya, Jangan banyak gitu loh. Emang ini berlaku nggak cuma buat lo doang, tapi untuk semuanya gitu. Seluruh dunia Iya, kayak kan? gitu bro. Kalau lo nggak bisa berarti lo nggak bisa bersaing sama orang-orang di luar sana. Kayak gitu. Kayak gitu maksudnya. Ya kita sama-sama lah, sobat-sobat kopi ini kan kayaknya rata-rata masih pada muda nih bro. Sobat-sobat nongkrong gitu kan. Sambil nongkrong tuh juga bisa dimanfaatkan untuk belajar sesuatu yang baru. Kita kan ngobrol sama orang gitu kan. Kalau gua sih ngobrol sama orang bisa belajar hal baru dari orang yang gua ajak ngobrol gitu. Serunya nongkrong di situ kan sebenarnya. Nggak cuma nongkrong asal nongkrong duduk gosip terus boleh sih maksudnya ngobrol hal yang random tapi harus ada isinya juga gitu loh. Sebisa mungkin ya. Jadi supaya generasi muda kita tuh 2024 menjadi golden generation of Indonesia. Iya benar kan kayak gitu. Gitu. Itu salah satu keresahan gue yang gue berharap Itu 2021 bisa semakin grow up lah ya, semakin grow up, semakin bagus gitu kan ya. Survival. Maksudnya bukan berarti gue nggak ngalamin ya, wah jangan gue ceritain deh gitu kan cerita gue gitu. Ada satu resolusi yang susah banget buat gue jalan. Kurus. Iya benar. Kurus, gue pengen kurus. Cita-cita kurus, hobi makan. Itulah Susah dia. emang. Tapi malam minum kopi. Tapi ya. seberapa tinggi persepsi lo terhadap hal itu? Terhadap kurus. Ya kalau dari 1 sampai 10 ya 1,5 lah. Sebenarnya persepsi kita yang menghalangi kita untuk tujuan itu sebenarnya. Iya, Harapan kita nih 10, persepsi kita 1. Itu yang menghalangi kita. Jadi kita harus menaruh
persepsi kita di angka yang tinggi juga menurut gue ya, sehingga kita benar-benar mati-matian ke arah sana. Sama Ntar deh. juga nih. Gua coba, itu butuh niat bro. Ya emang satu Butuh hal niat. niat. Buat ngurangin 95 kilo jadi 70 tuh susah bro. Jamrong. Jamrong apa ya? Jamrong sih lu kan? Oh iya. Oke, kan kira-kira kan tadi kita udah sharing ya, maksudnya 2020 Merefleksikan gimana? 2020 Merefleksi. dan berharap 2021. Resolusi juga kita udah sebutin gitu kan ya. Apa nih satu kata untuk 2020? Satu kata ya merepresentasikan 2020 ya. Bombastis. Bombastisnya. Kalau lu? Satu kata buat 2020. Mantap. Buat sobat kopi semua juga tulis ya di kolom komentar ya, di kolom komentar satu kata yang mendeskripsikan tahun 2020 ini. Tulis di bawah, karena yang paling menarik bakal dapat giveaway dari Indut. Iya benar kan? Iya, gua kasih giveaway. Ya kan? Karena yang paling menarik bakal dapat giveaway dari Indut, dari Vian. Makanya tulis satu kata aja men. Satu kata. Satu kata yang merepresentasikan 2020. Mau kalian di Jerman, mau kalian di Indonesia, Ya, bisa buat kirimin. Let's do it. Ya. Oke, mungkin sekian aja kali ya. Oke, gitu aja. Thank you for watching this video. Jangan lupa subscribe, share video ini untuk sama-sama merefleksikan tahun 2020 kita Yoi. dan berharap untuk 2021 yang lebih baik. Itu kan. Kalau nggak suka dislike aja. Kalau suka jangan lupa Thumbs up. Terus komen. Itu komen ya. Oh ya tadi ya. Tulis satu Deskripsikan tahun 2020 ini dengan satu kata. Paling menarik dapat ini. Oke, semua kopi itu enak. kita aja yang tahu bro. Yoi. Nggak boleh sotoy. Peace out. Nggak boleh sotoy.